Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih atas kesetiaan Anda di channel ini. Semoga saudara-saudari semua selalu dalam keadaan yang baik, yang sehat pastinya atas pimpinan Tuhan. Topik yang kita akan bahas kali ini adalah, apakah agama Kristen dan agama Islam menyembah Allah yang sama? Jangan kemana-mana dan jangan ada yang skip, karena pelajaran ini sangat penting. Dan kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Agama Kristen dan agama Islam adalah dua agama besar di dunia yang sama-sama mengakui bahwa kitab sucinya diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Di dalam masing-masing kitab suci tersebut, Allah menjelaskan dirinya. Itu sebabnya ketika berbicara tentang Allah, kedua agama tersebut akan menyatakan bahwa Allah itu berada di atas, di langit. Perbedaan pemahaman akan Tuhan dalam kedua agama tersebut dalam konsep Allah itu esa. Agama Islam mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Agama Kristen juga mengakui hal yang sama, bahwa tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Kita boleh lihat itu di dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Namun, selain pengakuan tersebut, agama Kristen juga mengakui bahwa Yesus, anak Allah, adalah Allah juga. Agama Kristen juga mengakui Roh Kudus sebagai salah satu dari 3 oknum kealahan. Nah, pemahaman seperti ini bagi agama Islam dianggap sebagai pengingkaran keberadaan Allah sebagai Allah yang esa. Sebenarnya tidak ada lagi perdebatan jika konsep ketuhanan kedua agama tersebut dapat dipahami dengan baik dan benar. Sumber utama dalam memahami Tuhan adalah Alkitab itu sendiri. Namun harus diakui bahwa pemahaman manusia akan Allah tetap saja terbatas karena Allah itu tak terbatas adanya. Jadi perbedaan yang besar antara kedua agama tersebut adalah konsep Tritunggal yang didapati dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, Allah mengungkapkan dirinya sebagai Allah dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Meskipun tiap pribadi adalah Tritunggal sepenuhnya Allah, yang dipercayai bukanlah 3 Allah, melainkan 3 pribadi dalam satu keutuhan. Jadi bukan 3 Allah, tetapi Allah itu esa. Ketika Yesus dibaptiskan, maka ketiga oknum kealahan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir bersama-sama. Kita boleh lihat itu di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Itu sebab dalam formula baptisan, maka seseorang harus dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita boleh lihat dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Ada banyak ayat-ayat di dalam kitab suci yang menjelaskan tentang keesaan Allah. Kita boleh lihat itu dalam Perjanjian Lama. Di dalam Ulangan 4 ayat 35, firman Tuhan berkata, tidak ada yang lain kecuali Tuhan Allah. Di dalam Ulangan 4 ayat 39, Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Dan begitu juga dalam Ulangan 6 ayat 4. Perhatikan, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Tuhan di sini Yahweh, Allah pula Elohim. Esa itu adalah Ehad. Pernyataan keesaan Allah ini disebut dengan Shema, yaitu pernyataan iman orang Israel yang diucapkan paling tidak 2 kali dalam sehari melalui doa-doa mereka kepada Allah. Sementara di dalam Perjanjian Baru, beberapa ayat yang menyatakan keesaan Allah adalah Tuhan itu Esa. Boleh lihat di dalam Markus 12 ayat 29. Yang kedua,
Allah adalah satu-satunya yang benar dalam Yohanes 17 ayat 3. Yang ketiga, Allah yang Esa, satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus dalam 1 Korintus 8 ayat 4-6. Yang keempat, Efesus 4 ayat 4-6, satu roh, satu Tuhan, satu Allah. Yang kelima, Allah itu Esa dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Dan yang keenam, Allah itu Esa dan Esa pula pengantaraan kita dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Jadi kata Esa yang dimaksudkan di sini bukanlah dalam pengertian matematika, yaitu angka 1, kuantitas, melainkan prinsip atau konsep kesatuan, yaitu kualitas. Kata Esa, yaitu Ehad, dalam pemahaman perjanjian lama adalah adjective of quality, yaitu kata sifat kualitas. Kata ini fokus kepada unity, yaitu kesatuan, uniqueness, yaitu keunikan, dan monotheism. Sementara kata Esa dalam bahasa Yunani adalah is, LXX, Septuaginta, menerjemahkan ulangan 6 ayat 4 untuk kata Ehad dengan is. Di perjanjian baru kata is yang berkaitan dengan kealahan bisa diterjemahkan Esa. Boleh lihat di dalam Markus 12 ayat 29, 1 Timotius 2 ayat 5, dan juga 1 dalam Yohanes 10 ayat 30, Galatia 3 ayat 20. Jadi kata Esa atau satu dalam bahasa Ibrani juga digunakan untuk menggambarkan bahwa pria dan wanita yang sudah dipersatukan dalam perkawinan adalah Esa dalam Kejadian 2 ayat 24. Maka dengan itu agama Kristen dan agama Islam memiliki pemahaman yang berbeda tentang Tuhan yang Maha Esa itu. Bagi agama Kristen, Allah yang Esa itu terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Esa yang dipahami oleh agama Kristen adalah kesatuan, yaitu kualitas, bukan tunggal, kuantitas, bukan. Sementara agama Islam memahami Allah yang Maha Esa adalah Allah yang tunggal, kuantitas. Saya ulangi, Esa yang dipahami oleh agama Kristen adalah kesatuan, kualitas, bukan tunggal, kuantitas, bukan. Sementara agama Islam memahami Allah yang Maha Esa adalah Allah yang tunggal, kuantitas. Yang kedua adalah penggunaan kata Allah itu sendiri. Agama Kristen menggunakan kata Allah sebagai gelar kepada Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi. Karena dalam Alkitab, kata Allah yaitu Elohim digunakan baik kepada Sang Pencipta yang disembah bangsa Israel maupun kepada dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa lain di masa itu. Sementara agama Islam mengakui bahwa Allah adalah nama Sang Pencipta itu sendiri. Oleh itu, berbalik pada pertanyaan, apakah umat Kristen dan umat Islam menyembah Allah yang sama? Pertanyaan yang lebih tepat sebenarnya adalah, apakah umat Kristen dan umat Islam sama-sama memiliki pengertian yang benar tentang Allah? Pada pertanyaan ini, kalau pengertian berbeda, jawabannya tentulah tidak. Hanya Allah dalam Alkitab yang menjelaskan dan menuntaskan masalah dosa dengan mengorbankan putranya. Namun secara dasarnya adalah kedua agama tersebut sama-sama menyembah Sang Pencipta, sama-sama mengakui sebagai agama semawi dan agama Abrahamik, dan menerima kitab sucinya masing-masing dari Allah. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.